apa maksudnya kalau ganti itu akunnya juga ganti? Itu gimana? Gini. Halo, Assalamualaikum Pak Hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hakim nih saya kebingungan nih, gimana cara nyetingnya ya? Maaf nih, saya kan gaptek, jadi ya gini dari tadi ya Setting apa, Bu? gini aja. Gimana nih? Apanya sih? Ini di setting biar anak-anak bisa langsung masuk aja, nggak perlu admit satu persatu. Coba partisipannya itu diklik, Bu. Partisipannya diklik, terus invite ya? Ya, terus nanti enggak. Di situ ada pojok kiri kanan bawah itu ada option kalau nggak salah. Coba ini. Ya, lalu? Ada. Nah, ya udah dipilih option yang ini apa namanya? Nggak usah pakai waiting room gitu. Kalau nggak salah. Oh ini, oke. Oke Pak, ya ampun makasih banyak ya Pak ya. Hehe. Foto. MC apa namanya? MC-nya mana, Mbak? Belum masuk. Si itu ya, Nabila. Belum masuk. Belum, masih jam segini. Iya, suruh masuk, Mbak, biar apa namanya? Biar adaptasi dulu. Bentar. Mana? Jadi nanti kalau hari hanya nggak gagap. Ini saya itu lagi ya, enable waiting room lagi ya. Ah, saya bisa sekarang. Kasih loh Pak. Kalau masuk pakai QR code itu gimana ya? Maklum. Iya. QR code-nya tuh di scan. Di scan ya? Bentar. Ya, kalau pakai HP itu ada ini. Kalau HP lama itu download aplikasi, tapi kalau HP yang baru itu ada itu tinggal kameranya itu diarahkan. Oh gitu, berarti HP saya termasuk yang lama kali ya ini. Nah, kalau yang lama
install aplikasi QR code reader atau apalah. Oh gitu toh. Ya maklumlah Pak. Ini nggak tahu. Aja ngomong Magetan desa ngono ya. Nah, itulah maklum. Aku gak ngomong deh ya. Ini kok si Nabila nggak masuk ini piye toh? Dandan paling. Nah, bisa jadi. Walah, saya aja belum dandan. Ya, nah udah dandan, yaudah nanti biar ngobrol sama dia. Ini si siapa Kurniawan Hasanah ini berarti dulu mahasiswa ya? Apa? Dulu mahasiswa Poltek ya? Angkatan ketiga tahun 2013. Oh, berarti barengannya Abu. Mungkin, atau bisa jadi adik kelasnya. Apa kakak kelasnya Abu, sorry. Oh, bisa jadi ya. Randi berarti ya? Barengan Randi. Randi. Barengannya Mas Randi. Mungkin. Soalnya tadi Pak Nurman saya tanyain kok kayaknya nggak pernah deh. Gitu. Nggak pernah, nggak tahu, nggak ingat. Berarti Pak Kalau yang minggu depan malah yang angkatan kawak yang minggu depan tuh. Lebih kawak lagi yo. Angkatan pertama? Angkatan pertama. Oh itu siapa? Kalau pertama itu Gawan ya? Kita. Ya, tapi ini kelas malam. Oh kelas malam. Iya. Sehat Pak Hakim? Alhamdulillah, tambah lemu. Alhamdulillah. Mbak Miftah gimana kabar? Alhamdulillah, betah nang omah. Betah ngomong omah Magetan ya? Pantesan. Merdeka ya. Yes, lek Magetan. Kau wis komat. Mata tinggal sholat sih ya? Iya Pak, saya standby. Oke. Nabila OTW katanya. Oh, iya. Itu Nabila mau disuruh apa ya? MC. Oh, masih lama lah dia. Jam 8. Enggak, dia lagi nervous menyiapkan pantun masalahnya. Saya perlu pantun nggak? Nggak usah aja ya. Terserah kalau sampai ready. Silakan Pak, silakan sholat. Silakan. Save. Tinggal save, Mbak. Iya.
Pan, mic mo, Pan.
Assalamualaikum semuanya. Selamat datang untuk Pak Muhammad Kurniawan. Selamat datang Mbak Nur Nabila. Selamat datang Pak Abu dan selamat datang Pak Hakim. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mbak. Kita mulai jam 8 ya. Sebelumnya ngobrol-ngobrol aja biasa gitu. Saya bisa mengikuti. Jadi iya. harusnya jam 8 ya, cuman nggak apa-apa. Kapan kita ready-nya aja sih. Ya, baik, Mas. Makasih. Hai Mbak Nabila, udah siap? Iya, insya Allah. Bagaimana? Apakah bisa kita mulai, Bu? Halo? Masih di mute? Pesertanya baru 28 mahasiswa dari 3 kelas. Jadi sepertinya kita menunggu dulu. Siap. Sampai 35-an Oke. ya, Mas. Nggak ada masalah. Kita tunggu. Iya. Untuk ini nanti Mas Kurniawan langsung dari laptop atau saya share screen-nya, saya playkan gitu slide-nya? Menurut saya sih kayaknya biar saya share screen aja, Bu. Oh, boleh. Biar saya yang share aja. Baik. Terima kasih sebelumnya udah bersedia sharing-sharing dengan kami ini. Saya yang baru dapat kesempatan ini, Bu.
kemarin dihubungin oleh Pak Hakim, jadi saya juga merasa terima kasih karena dikasih kesempatan untuk ngisi di, maksudnya sharing ke kawan-kawan semuanya. Justru kami nih yang berterima kasih, dan para mahasiswa juniornya Mas Kurniawan nih, ya kan teman-teman. Nah, jadi kita di sini lebih belajar nih ke Bang Kurniawan. Yep. Bang Kurniawan di Caterpillar udah dari tahun berapa? Saya kebetulan memang dari magang, Bu, dari 2016. Jadi bulan 2 itu saya mulai magang di Caterpillar. Alhamdulillah memang sampai sekarang masih di sini, alhamdulillah. Jadi wah, berarti dari magang ya, magang yang membawa berkah gitu. Wah, luar biasa. tapi ada dramatisnya sedikit, Bu, nanti bakal saya sharing deh. Iya, harus tuh. Kayaknya kita perlu sesuatu yang apa ya? Dari senior itu lebih membuat kita berkesan dan selalu ingat gitu, kita harus ngapain, harus gimana. Yep. Kayaknya cara yang seperti ini tuh saya berterima kasih sekali dan untuk Pak Hakim ya udah mengadakan acara yang seperti ini, dan itu di-embed ke kelas itu, jadi luar biasa sekali. Terima kasih Pak Hakim. Luar biasa. Dan Pak, partisipannya udah 39, boleh kita mulai saja ya Mas ya? Saya udah tidak sabar nih, teman-teman yang lainnya juga pastinya tidak sabar untuk mendengarkan sharing dari Mas Kurniawan. Silakan Mbak Nabila, selaku host, kita mulai aja. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Fitria Pujo Laksonawati selaku moderator, dan yang terhormat Bapak Muhammad Kurniawan Hasanah AMDT selaku narasumber. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas ridhonya kita dapat mengikuti dan melaksanakan acara kita malam ini. Tak lupa salawat beriringan salam juga kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar kita dapat mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Dan saya Nur Nabila selaku host pada malam ini mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mau bergabung di Zoom meeting ini. Sebelum kita mulai acara ini, saya akan memperkenalkan dahulu narasumber kita. Beliau adalah Bapak Muhammad Kurniawan Hasanah. Beliau lulusan dari Politeknik Negeri Batam pada tahun 2016. Dan di tahun 2016 hingga 2018, beliau bekerja sebagai manufacturing system operator di PT Caterpillar Indonesia Batam. Dan di tahun 2018 hingga sekarang beliau bekerja sebagai manufacturing engineer di PT Caterpillar Indonesia Batam. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, acara ini saya serahkan kepada Bu Nur Fitria selaku moderator. Pada Ibu, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Nabila. Untuk acara pada malam hari ini kita udah dibuka dengan Mbak Nur Nabila. Dan terima kasih kembali saya ucapkan pada Bapak Muhammad Kurniawan Hasanah, Mbak Nur Nabila, Pak Hakim, dan Pak Abu atas terlaksananya acara ini. Untuk mempersingkat waktu karena kita nanti sampai di jam 9 saja ya. Takutnya kalau lebih dari jam itu nanti malah mengganggu waktu Mas Kurniawan juga. Boleh Mas langsung dimulai saja. Sebelum dimulai, bolehlah ya saya tadinya mau berpantun, tapi tiba-tiba saya lupa pantunnya gimana. Untuk Siap. Kalau gitu saya langsung mulai aja, Bu. Iya, untuk acaranya langsung kita serahkan kepada Bapak narasumber kita, sekaligus abang senior kita di Poltek.
semoga dengan sharingnya ini kita semua bisa belajar, kita semua bisa mendapatkan pencerahan dan motivasi bagaimana seharusnya nanti kita belajar, bekerja, dan sebagai suatu bukan ilham juga ya, lebih ke semangat gitu, menambah semangat untuk bekerja lebih giat lagi. Silahkan Bapak Muhammad Kurniawan. Baik, Bu. Terima kasih. Saya akan share screen saya. Udah kelihatan screen saya? Apa screen saya sudah kelihatan? Sudah. Oke. Kelihatan. Thank you. Alright, jadi selamat malam Bapak Ibu semuanya dan adik-adik saya semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan Hasana. Jadi dalam kesempatan kali ini, alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Bapak dan Ibu, maksudnya dari Pak Hakim, untuk memberikan sharing ke adik-adik semua mengenai pengalaman yang saya dapatkan selama di dunia profesional di Caterpillar. Dalam hal ini saya baru satu perusahaan yang saya jalani saat ini, jadi saya hanya bisa sharing apa yang saya dapat sejauh ini saja. Oke, jadi sebenarnya di sini judulnya adalah untuk CNC class ya, cuman nanti kita bisa sharing di luar topik ini juga nggak ada masalah. Nanti kalau ada pertanyaan di luar topik ini, nanti jangan ragu untuk tanya kepada saya, oke? Jadi ini adalah biografi saya. Jadi nama lengkap saya Muhammad Kurniawan Hasana. Kemudian ini profil LinkedIn saya. Kemudian saya ini adalah wisudawan Politeknik Negeri Batam dari Teknik Mesin pada tahun 2016. Jadi saya itu masuk ke Politeknik Negeri Batam tahun 2013. Saya itu angkatan ke-3. Jadi kalau adik-adik semua pada kenal sama Randi, Bella, nah kami satu angkatan tuh semuanya. Sama Gilang juga sama. Oke. Selanjutnya, nah, adapun topik kita pada hari ini, pada malam ini yaitu yang pertama saya akan membahas tentang apa geoposisi saya sekarang, kemudian apa responsibility saya, dan itu juga bakal saya share ke teman-teman semua. Lalu basic knowledge apa aja yang perlu dikuasai oleh seseorang untuk menjadi seorang manufacturing engineer. Apa aja sih yang harus kita pelajari mulai dari sekarang nih, mumpung ada waktu. Nah, nanti kita bakal share juga. Kemudian career opportunity, internship itu nanti yang ada di Caterpillar, nanti saya bakal coba sharing. Kemudian terakhir nanti kita ada sesi tanya jawab. Oke, saya lanjut. Nah, jadi saya di posisi sekarang itu sebagai manufacturing engineer. Jadi awalnya itu seperti saya di awal tadi, saya udah sharing. Saya itu joinnya pertama kali itu sebagai mahasiswa magang di tahun 2016. Jadi pada saat itu sebenarnya saya nggak waktu itu Caterpillar belum ada buka lowongan untuk ini buat magang gitu. Waktu itu saya itu ngincernya di Profab, NOV Profab. Nah, karena di sana yang buka lowongan. Saya termasuk orang yang paling terakhir dapat tempat magang waktu itu. Jadi bagi adik-adik semua, jika nanti misalkan menjadi orang-orang yang paling terakhir, kurang lebih seperti itu ya, saya doakan semoga semuanya cepat gitu dapatnya tempat magang. Tapi kalaupun nanti menjadi orang-orang yang agak-agak terakhir-terakhir nih untuk dapat tempat magang, jangan berkecil hati. Karena kita nggak tahu apakah nanti tempat yang kita dapatkan itu apakah lebih baik atau seperti apa. Yang penting kita usaha aja terus, oke? Oke, saya lanjut. Jadi singkat cerita, saya udah ikut tes bersama teman-teman saya ke NOV, Profab, kemudian waktu itu saya dinyatakan lulus. Nah, kemudian saya dijadwalkan di tanggal berapa saya lupa, tepatnya itu di hari Rabu. Jadi karena saya belum pernah tahu itu perusahaannya di mana, lokasinya di mana maksud saya. Jadi itu saya di hari Selasanya saya searching dulu tuh
di mana nih perusahaannya di Google Map ya. Habis itu rencananya pagi-pagi itu jam 8 saya itu mau sharing, maksudnya mau ke sana, mau ke perusahaannya biar hari Rabunya nggak telat dan nggak nyasar gitu. Nah, sewaktu nih mau berangkat pergi ke sana, terus saya dapat email. Ya udah saya baca dulu. Ternyata, masya Allah memang. Jadi saya itu di cancel untuk magang di sana di PT Profab itu. Jadi memang ya udahlah. Pas itu saya udah mau berangkat udah di atas motor tuh. Habis itu saya ini dulu. Ya udahlah, memang belum rezeki gitu ya. Habis itu saya sharing nih ke Bu Nidia waktu itu dosen pembimbing saya kan Bu Nidia untuk magang. Jadi Bu Nidia, saya dapat email nih. Oh ya, Ibu juga dapat gitu. Jadi nanti kamu kesini aja Kurniawan. Ini kayaknya ada peluang yang lain gitu kata Bu Nidia. Oh ya udah Bu gitu. Jadi di hari itu juga saya ke kampus dan diberitahu bahwasanya di Caterpillar itu ada buka lowongan untuk magang, mahasiswa magang. Jadi ya mungkin bukan di sana lah, bukan di PT Profab memang ditakdirkan sayanya. Ternyata alhamdulillah di Caterpillar buka, saya daftar, kemudian ikut tes dan sebagainya. Waktu itu karena saya termasuk yang paling terakhir dapat tempat magang, jadi saingan saya waktu masuk magang tuh para senior sebenarnya, nggak ada di angkatan saya, karena yang lain udah pada tempat magang semuanya Bu. Jadi pada senior lah, kita ada 4 orang waktu itu. Ya Allah mungkin berkehendak saya yang dapat, alhamdulillah sampai saya masuk ke situ di bulan 2. Nah, itu awal cerita saya bisa join di Caterpillar, ya mungkin memang udah ditakdirkan ya. Terus saya mulai karir saya sebagai mahasiswa magang, kemudian selama 5 bulan, setelah itu saya langsung dikontrak sebagai karyawan. Itu waktu itu saya belum wisuda, saya wisudanya itu bulan 10 seingat saya. Jadi masih belum wisuda, tapi alhamdulillah udah diterima di situ. Sampai itu jabatan saya sebagai manufacturing system operator itu dia nama lainnya itu asisten engineer-nya lah begitu. Jadi saya tuh untuk apa sih namanya, saya itu pekerjaannya untuk create program CNC seperti itu, habis itu facility layout itu tanggung jawab saya waktu itu. Jadi selama 1,5 tahun sampai 2018 saya terus belajar terus, kemudian ada kesempatan untuk promosi, kemudian atasan saya langsung promosiin saya di tahun 2018 menjadi manufacturing engineer. Nah inilah yang saya handle sekarang. Jadi, jadi manage NPI dan improvement project. Nah, jadi NPI itu untuk new product introduction. Jadi kita itu di Caterpillar ada ini ya, di Caterpillar Batam tuh buatnya buat mining shovel yang untuk di pivot dan sebagainya yang besar-besar dan dump truck. Nah, jadi kita banyak model. Nah, itu kita sebutnya kalau ada model baru namanya NPI. Nah, itu yang saya handle. Jadi saya harus menyiapkan NC program, EPQP, dan sebagainya yang seperti tertera di item nomor 1. Oke. Kemudian saya juga punya 2 team member. Jadi kebetulan team member saya ini salah satunya adalah adik kelas saya sendiri, memang satu tingkat di bawah saya. Jadi kemarin memang saya ada lowongan di sana, saya tawarin, ternyata memang kualifikasinya masuk, dia juga lulus tes, jadi dia masuk di Caterpillar juga. Nah, jadi dia menjadi asisten engineer saya sekarang. Jadi kita ada 2 orang di sana. Nah, jadi saya supervise mereka. Kemudian develop and maintain Caterpillar standar. Nah, ini maksudnya kita kan punya setiap perusahaan punya standarnya masing-masing ya. Jadi tugas saya di sini adalah untuk memastikan produk-produk yang kita buat itu khususnya di area machining itu memang meet requirement gitu. Terus selanjutnya kita juga berkolaborasi dengan produk engineer, habis itu new product design engineer dan sebagainya. Nah itu kebanyakan yang bukan orang Indonesia. Jadi kita memang adik-adik sekarang, saya harus bilang kesalahan dulu yang saya buat adalah saya sangat menyepelekan yang namanya berbahasa Inggris. Sangat fatal menurut saya. Jadi saya ingat sekali itu. Hari pertama saya join di Caterpillar,
sebagai mahasiswa magang. Dan waktu itu manajer saya warga negara India di tahun 2016 itu. Jadi beliau nanya simple question yang saya sangat malu, saya nggak bisa jawab. How are you? Habis itu dan sebagainya. Di mana kamu tinggal? Habis itu jadi kamu lulusan dari mana dan sebagainya. Mungkin karena saya juga grogi dan sebagainya atau kurang pede. Jadi simple question. Tapi semenjak dari hari itu selama 3 atau 4 bulan ke depan beliau nggak pernah ngomong sama saya karena nganggap saya nggak bisa berbahasa Inggris sama sekali. Nah, jadi mulai dari hari pertama saya diajak ngomong tuh sama manajer saya. Jadi saya ngerasa, waduh, kenapa saya nggak benar-benar belajar dulu waktu di kampus atau waktu di sekolah gitu. Padahal saya ada waktu. Dan dulu itu Pak Cahyo itu punya gagasan bahwasanya setiap yang mau ke TU, maksudnya yang ke TU teknik mesin itu masuk ke dalam harus bahasa Inggris karena kalau nggak bahasa Inggris nggak dilayani begitu. Nah, padahal udah segitu bagusnya usaha dari jurusan untuk mengimprove ini bahasa Inggris mahasiswanya. Cuman memang sayanya luar biasa waktu itu kayak kurang memperdulikan. Jadi itu kesalahan fatal yang saya buat. Jadi adik-adik semuanya, kawan-kawan semuanya, tolong jangan dilakukan hal yang sama yang seperti saya lakukan. Karena kita bisa berkembang di perusahaan bukan perusahaan lokal, perusahaan internasional. Itu yang didilai pertama kali adalah bahasa Inggrisnya. Walaupun kita pandai dalam skill bekerja, itu tidak akan dinilai kalau kita nggak bisa berkomunikasi begitu. Jadi yang saya tekankan di sini adalah tolong belajar dari kesalahan saya, jangan sampai terulang kembali karena itu sangat memalukan. Oke, anyway, jadi selanjutnya ini adalah kita juga melakukan RCC ya. Jadi kita misalkan kalau ada masalah, ada terjadi isu di lapangan begitu ya. Nah, jadi kita akan melakukan self analysis, jadi root cause analysis begitu. Nah, jadi ini juga sesuatu yang harus kita pelajari ya. Maksudnya ini sebenarnya basic yang kita bisa pelajari di kampus ataupun di luar kampus, nggak ada masalah. Oke. Kemudian selanjutnya adalah berkolaborasi dengan supplier. Jadi kalau kita ada project kan kita nggak bisa mengandalkan internal kita sendiri karena projectnya terlalu banyak begitu. Nah, jadi selain juga kita berkomunikasi ke internal tim kita di sesama satu Caterpillar contohnya dalam hal ini, kita juga menghandle banyak supplier gitu untuk mendukung project kita. Nah, bagaimana kita bisa memanage mereka untuk bisa paham apa yang kita butuhkan dan bisa nge-lead mereka gitu sesuai dengan apa yang kita mau begitu. Nah, karena kita yang punya requirement-nya begitu ya. Nah, jadi ini juga harus kita pupuk memang dari sekarang, dari masa-masa di kampus. Nah, kebetulan saya memang dari dulu tuh dari sekolah memang saya sering ikut organisasi karena memang saya paham betul ya, bukan hanya skill ini kita dalam bekerja kita yang nanti akan kita pergunakan, skill leadership kita pasti sangat dibutuhkan juga. Nah, jadi mulai dari sekolah itu juga saya udah ikut OSIS begitu. Saya dulu jadi ketua OSIS di SMK Negeri 1 Batam. Habis itu saya juga di Politeknik Negeri Batam itu saya juga wakil ketua HMM di tahun 2013 waktu baru join. Habis itu tahun 2014-nya saya menyerahkan tongkat estafet selanjutnya ke Gilang, jadi beliau yang naik sebagai ketua HMM gitu. Nah, selanjutnya develop semua mesin operator, maksudnya operator mesin. Habis itu ini yang tim member saya tadi. Jadi bukan hanya tim member saya yang harus saya develop knowledge-nya, skill-nya. Saya juga harus mendevelop mesin operatornya, maintenance technician-nya, begitu. Jadi semua yang berhubungan dengan proses machining itu tanggung jawab seorang manufacturer engineer untuk mendevelop mereka skill mereka, begitu. Oke, jadi dari sini kita juga udah bisa membayangkan. Jadi kita harus punya leadership yang kuat begitu agar mereka bisa
kita bisa ngelihat mereka secara tidak bosi seperti itu. Jadi kita memang kayak seperti profesional pada umumnya, oke? Karena beda kalau kita ngelit tapi seolah-olah kita bosi, itu sangat tidak disukai orang, begitu ya. Kita bisa belajar nanti di lain kesempatan untuk itu. Oke, saya ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah yang paling mau saya tekankan di dalam kesempatan ini. Jadi apa saja sih yang harus kita punya sebagai seorang manufacturing engineer. Jadi dalam hal ini hanya manufacturing engineer, tapi sebenarnya requirement ini juga berlaku untuk proses engineer, karena itu juga nama lainnya aja begitu. Jadi kalau misalkan di perusahaan kayak di elektronik dan sebagainya, mereka biasanya menyebutnya proses engineer. Sebenarnya itu sama aja. Jadi ini adalah basic requirement yang dibutuhkan begitu. Nah, yang pertama, kita kalau adik-adik semua tahu jig atau fixture, gauge, dan sebagainya, template. Nah, itu adalah sesuatu yang harus kita ketahui ya, terutama untuk di bagian machining ya. Saya berbicara di area machining. Nah, jadi ini adalah basic knowledge yang harus kita ketahui begitu, yang poin nomor 1 ini. Nah, jadi dari segi toolpad-nya, apakah nanti akan mempengaruhi si fixture-nya, apakah akan menabrak si fixture-nya dan sebagainya. Nah, itu salah satu basic-nya. Kemudian ini untuk 3D, untuk Creo software ini tergantung dari perusahaan. Kita harus ahli atau mahir itu di bidang Creo software. Ataupun selain Creo software, kita juga punya kayak SolidWorks ya, itu juga yang sesuatu yang harus kita dalamin. Memang betul kata orang, kalau bisa sih kita fokus pada satu aja, misalkan 3D software aja, itu nggak ada salahnya gitu. Cuman alangkah lebih baiknya itu kita memang selain 3D software, kita juga punya misalkan pengetahuan tentang NC program, CNC program, dan toolpad analisis dan sebagainya. Nah, jadi karena itu salah satu basic yang dibutuhkan untuk menjadi seorang manufacturing engineer. Oke. Saya akan lanjutkan ke poin selanjutnya. Nah, di sini ada konsep design, develop tool design. Jadi di sini adalah tool-tool apa yang akan kita gunakan untuk dalam proses tertentu. Apakah misalkan contoh kita membuat thread ya. Apakah kita mau menggunakan treadmill atau kita mau menggunakan tapping gitu. Lebih efektif yang mana? Terus nah, itu seperti itu yang harus kita kuasain juga. Oke. Habis itu untuk misalkan pemakanan pocket, pasti udah belajar ya tentang itu ya. Nah, kira-kira itu bagusnya pakai tool yang mana yang lebih efektif, seperti itu. Nah, itu konsepnya kita harus pahami. Kemudian di poin nomor 4, kita kolaborasi dengan proses planning engineer, manufacturing engineer, habis itu design engineering ini maksudnya, habis itu sama tim operation. Nah, itu maksud saya tadi. Jadi, kembali lagi kita memang jiwa leadership kita itu memang kita harus pupuk dari sekarang agar kita tidak ada isu nanti ketika kita akan berkomunikasi ke orang lain gitu. Kita nggak grogi, kita udah biasa aja gitu. Jadi awal-awal grogi sih mungkin itu wajar, tapi kalau misalkan kita belajar dari waktu kuliah ini, kita punya banyak waktu, itu nanti mudah-mudahan sangat membantu untuk di dunia kerja. Oke. Kemudian poin nomor 5, exceptional knowledge calculation masing cutting course. Nah, ini khusus di bagian machining juga. Jadi kira-kira parameter apa yang cocok untuk tool tertentu seperti itu, tool selection-nya seperti itu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk facing kita butuh yang slot berapa, habis itu yang fluidnya berapa, seperti itu, diameter berapa. Nah, itu mumpung masih di kampus, pelajarin sebanyak-banyaknya, karena itu nanti juga yang bakal ditanya waktu di tesnya, seperti itu, untuk menjadi seorang manufacturing engineer. Oke. Selanjutnya, ini harus tahu tentang selection variable. Nah, ini kalau kita terjemahkan itu, dia seperti consumable tool. Jadi misalkan, kan kita banyak tuh, brand-brand tooling yang ada di pasarannya. Kita ada modelnya Sunfix, Seiko, dan sebagainya. Banyak banget kena metal. Jadi
apa-apa aja yang perlu kita gunakan yang tepat untuk proses kita seperti itu. Jadi dengan banyak yang tersedia di lapangan, kemudian kita apa yang paling cocok yang sesuai dengan kebutuhan kita begitu. Jadi pengetahuan untuk cutting tool itu juga sangat penting ya. Terus yang nomor 7 itu adalah assembly tools. Ini untuk tool assembly-nya kira-kira kita mau sepanjang apa, nanti kalau misalkan terlalu panjang dia bakal getar dan sebagainya. Oke, jadi ini juga sangat mempengaruhi. Nomor 7, nomor 8. Ini adalah knowledge untuk machining tool available in the market. Nah, ini sama seperti yang di atas, jadi saya nggak bahas. Nomor 9, structural validate tool design. Nah, ini balik lagi ke Rio. Jadi, misalkan kawan-kawan udah memang mahir di bidang SolidWorks, dalamnya itu. Karena itu yang sangat membantu juga untuk nanti di dunia pekerjaan, oke. Jadi jangan dianggap sepele. Nah, nomor 10, working knowledge rate. Nah, ini dia yang paling penting juga. GD&T drawing symbol. Nah, saya yakin ini juga udah dipelajarin lah di kampus ya. Jadi di semester 2 atau 3 saya lupa. Nah, ini tuh terutama di perusahaan US ya. Jadi rata-rata di perusahaan Amerika tuh mereka drawingnya menggunakan GD&T. Jadi GD&T itu nanti bisa di Google dicek di Google. Itu adalah geometry dimensioning intolerance. Jadi itu untuk mengecek sebuah dimensi apakah itu flatness, surface profile dan sebagainya dan berapa toleransinya yang harus dijaga. Nah, ini adalah basic yang wajib dimiliki oleh seseorang ketika dia ingin masuk ke perusahaan Amerika di posisi engineering level. Misalkan dia mau masuk ke Caterpillar, nanti satu departemen dengan saya misalkan. Nah, itu GD&T, symbol drawing, ini adalah hal mandatori yang harus diketahui. Karena ini salah satu tes dari perusahaan ke calon karyawannya nanti. Oke, jadi tolong di-note yang ini. Tolong dipelajarin lagi dengan seksama yang ini, oke? Terus saya lanjutkan nomor 11 itu adalah knowledge untuk manufacturing concept. Ini kita juga udah belajar di kampus. Nanti masalah heat treatment dan sebagainya itu tolong dipelajari benar-benar ya adik-adik semua. Jadi nanti waktu ditanya proses heat treatment apa aja yang kalian pelajari di kampus itu jangan sampai lupa karena itu salah satu pertanyaan nanti waktu di ini. Waktu di kalau misalkan nanti ingin join ke Caterpillar, oke. Karena kita juga punya proses heat treatment di sini. Jadi nanti akan salah satu pertanyaannya akan ditanyakan. Oke. Selanjutnya yang nomor 12, familiar with supplier selection competition. Nah, ini jadi seperti ini. Yang saya bilang tadi untuk item nomor 12 nih, kita manage supplier nih ya. Jadi kita manage supplier untuk terlibat dalam proyek kita. Nah, nanti kan mereka bakal ngirimkan quotation tuh, maksudnya penawaran harga untuk proyek yang akan dijalankan gitu ya. Nah, nanti kita juga yang memutuskan supplier mana yang perlu kita pilih begitu. Nah, jadi selain juga kita untuk mengelit mereka, decision maker itu sangat penting. Nah, kalau misalkan kita salah ngambil keputusan, contoh nih, saya pilih supplier A, contoh. Ya, saya milih supplier A karena teman saya ada di situ, contoh ya. Nah, tapi mereka nanti ngasih harga terlalu mahal dan kualitas nggak terlalu bagus, misalkan ya begitu. Nah, itu akan sangat merugikan pihak perusahaan begitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu harus dihindari adik-adik semua. Jadi tadi itu sebagai contoh aja. Jadi makanya decision maker itu harus kita ini juga mulai dari sekarang ya. Misalkan nanti kita ada kegiatan di himpunan atau di organisasi yang lain begitu, coba kita memang menjadi yang decision maker agar kita mulai dari sekarang itu belajar bagaimana kita menjadi seorang decision maker, apakah keputusan kita itu benar atau menguntungkan organisasi tersebut atau malah sebaliknya begitu. Oke. Karena itu sangat penting nantinya. Selanjutnya, ini inisiatif untuk reduce opportunity of employment. Oke, saya nggak usah bahas yang ini. Kemudian yang nomor 14, ya
Jadi yang ini general aja, dia memang untuk mentor sharing development experience. Jadi kita misalkan sharing one to each other begitu ya. Kalau misalkan kita ada isu di lapangan begitu. Oke. Nanti kalau kawan-kawan ada pertanyaan langsung hands up, langsung stop aja biar saya bantu jawab. Oke. Tidak ada masalah. Nah, ini salah satu ini saya ambil dari Google by the way. Tapi ini exactly same like yang kita punya di Caterpillar gitu. Jadi seperti inilah mesinnya yang kita punya. Jadi kita ini beli dari Pama dan yang punya mesin seperti itu bukan cuma Caterpillar, banyak sekali di dunia. Nah, di dunia itu banyak seperti ini. Jadi kalau kita lihat memang mesin-mesin yang kecil yang di sekolah, yang di kampus maksud saya. Nah, ini sangat jauh berbeda ya. Jadi kita punya dua rotary table, ini bisa muter 360 derajat. Habis itu ini tingginya sekitar 6 meter. Jadi y-axisnya itu sekitar 6 meter. Habis itu panjang x-axisnya itu sekitar 22 meter. Ya, kemudian di sini juga ada operator platformnya. Nah, jadi bisa kebayang sebesar apa. Jadi kalau kita belajar memang yang mesinnya nggak terlalu besar, nah itu jadi ajang kesempatan untuk kita untuk belajar semua fungsi-fungsi program-program dari CNC. Ya, jadi gitu kita ketemu sama mesin yang dengan tipe seperti ini, memang kita sedikit ada perbedaan, tapi setidaknya kita punya basic untuk mengejarnya nggak terlalu jauh begitu. Jadi mulai dari sekarang, kalau misalkan nanti udah masuk pelajaran CNC, itu tolong dipelajarin benar-benar, terutama di bagian programming manual. Ya, karena di tempat saya sekarang itu kita nggak menggunakan software untuk membuat programnya. Jadi kita memang ketik manual, gitu. Ketik manual satu-satu sampai semuanya komplit begitu. Oke. Nah ini contoh aja. Oke, saya next. Nah, mungkin ini yang paling ditunggu-tunggu sama adik-adik semua. Jadi career opportunity dan internship di Caterpillar. Nah, jadi di layar sini sebelah kanan mungkin bisa kelihatan ya. Di sini tuh ada linknya www.caterpillar.com/careers ya. Nanti muncul. Habis itu ketik di sini Batam. Nah, langsung find job. Nanti ketemu nih di sini. Ada biasanya selalu update sih, banyak sekali lowongan sekarang ini yang ada di Caterpillar. Nah, mungkin sekarang cuman 5. Nah, tapi biasanya setiap seminggu atau 2 minggu itu selalu update karena kita juga lagi banyak project. Kebetulan memang juga lagi banyak hire untuk karyawan baru. Yang mau saya tekankan di sini adalah untuk magang. Ya, di sini kita punya engineering intern. Nah, itu memang nanti di departemen saya, di departemen sama dengan saya maksudnya. Oke. Nah, hanya prosesnya aja yang beda nanti. Nah, nanti bisa di Google, dicek setelah ini selesai, nanti baca-baca. Kebetulan saya juga udah taruh di sini apa-apa aja syaratnya. Jadi bisa kita langsung bahas ya. Nah, jadi di sini tuh kita punya nih, ini yang paling sangat menguntungkan nih bagi kita di Batam, di Politeknik terutama. Poin nomor 1, active student, habis itu ataupun dia nih associate degree, Politeknik Negeri Batam, mechanical, nah engineering preferred. Oke. Nah ini udah poin plus nih buat kita nih. Jadi jangan lupa kalau memang udah saatnya, silahkan. Maksudnya saatnya itu memang udah waktu itu magang. Ya monggo silahkan dicoba. Oke. Selanjutnya, jadi di sini adalah ya biasa ya, memang seperti inilah, memang yang punya nilai tertentu ada minimalnya begitu maksud saya. Jadi biar dari secara administratif tuh udah mulai tersaring begitu. Jadi poin nomor 2 ini harus juga dipenuhi. Oke, jadi yang dia harus tinggal di Batam yang nggak membutuhkan sponsorship ya, jadi kalau visa dan sebagainya kita kan nggak perlu ya, kita udah warga negara Indonesia, udah tinggal di Batam, nggak perlu sponsorship untuk visa dan sebagainya. Oke. Nah kemudian minimum age, saya rasa ini udah sangat memenuhi lah, soalnya kan minimumnya 18 ya, saya yakin umurnya ya mungkin 20-21 gitu ya, jadi harusnya udah sangat memenuhi sih.
Nah, poin selanjutnya adalah student. Nah, jadi ini nanti jangan lupa kasih transkripnya ya waktu melamar gitu. Selain juga CV, habis itu nanti juga ada surat keterangan dari kampus, dan yang ketiga adalah di sini nanti ada transkripnya yang harus dilampirkan. Oke. Nah, jangan lupa saya balik lagi ke halaman sebelumnya. Nah, nanti masuk ke link ini yang ada di sebelah kanan, kemudian pilih lokasinya Batam, find jobs, lalu klik yang engineering intern. Nah, baru nanti ada tulisan apply, silahkan di-apply adik-adik semua. Oke. Nah, jadi ini kata penutup dari saya ini. Jadi semua orang itu punya waktunya masing-masing ya. Jadi seperti saya bilang tadi, walaupun saya terlambat untuk masuk untuk dapat magang ya daripada kawan-kawan yang lain, tapi jangan berkecil hati adik-adik semua. Jadi jangan berkecil hati, jangan minder kenapa paling telat, dan sebagainya, merasa kayak wah aku nih kayak beruntung, jangan pernah mikir kayak gitu. Jadi karena setiap orang tuh punya waktunya masing-masing. Jadi belajar aja terus. Jadi nggak perlu apapun itu masalahnya, belajar terus karena knowledge kita yang bakal mengubah diri kita nanti. Soalnya kalau kita nggak improve, misalkan waktu itu saya nggak mau mengimprove bahasa Inggris saya waktu itu, saya nggak tahu, mungkin saya nggak akan punya kesempatan untuk bisa naik jabatan, nggak akan pernah bisa sama sekali, karena salah satu syaratnya adalah dia harus fasih berbahasa Inggris begitu. Nah, untuk kawan-kawan semua, adik-adik semua, jangan pernah berhenti untuk belajar apapun itu, apakah tentang di 3D software dan sebagainya. Dan itu jangan pernah malu. Misalkan kalau ada kawan-kawan yang ya kayak ngebully kita, apaan sih sosok bahasa Inggris gitu, ya bodo amat. Soalnya bukan mereka yang ini. Mereka yang bakal merasakan hasilnya nanti, tapi kita sendiri. Kalau misalkan telat nih kayak saya kayak kemarin, yang malu saya gitu. Mereka nggak akan merasa malu kawan-kawan saya. Jadi memang udah nggak usah pikirkan apapun masalahnya, belajar aja terus. Oke. Jadi saya rasa banyak banyak juga kawan-kawan kita yang bisa sama-sama belajar kok. Oke. Yap. Itu aja yang saya punya hari ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya kembalikan dulu ke siapa? Ke Bu. Terima kasih Mas Kurniawan. Tadi belum perkenalan ya, nama saya Fitri. Terima kasih sharingnya, sangat memotivasi sekali, terutama saya ya, saya ikutan termotivasi nih. Dan sangat tertarik dengan ceritanya tadi, tiba-tiba magang, tiba-tiba ditolak, nggak dapat tempat magang, dan itu kebetulan kemarin saya pernah ya nemu mahasiswa seperti itu yang sulit, susah dapat tempat magang, akhirnya ya udah dibantu dicariin, ditempatkan di sini, dan alhamdulillahnya dia kerasa dan sampai sekarang kerja di tempat tersebut gitu. Jadi cerita yang seperti Mas Kurniawan ini mungkin banyak gitu yang bisa kita temui di sekitar kita. Dan saya kembalikan kepada teman-teman semuanya. Bagi yang ada pertanyaan, silahkan. Ini mumpung ada abang kelas kita nih yang sedang sharing. Silahkan kita gali informasi yang dalam dari beliau. Yap, jangan malu-malu, silakan. Ya, jadi nggak perlu malu-malu. Ya, apapun itu. Jadi selagi saya bisa jawab, ya insya Allah bakal saya jawab. Nanti kalau misalkan nggak bisa saya jawab di waktu ini, nanti saya pending dulu. Nanti saya bakal jawab di ini. Bakal saya share ke Pak Hakim nanti biar melalui Pak Hakim jawabnya. Atau bisa jawab ke saya. It's okay. Yuk silakan raise hand atau langsung aja ngomong, nggak apa-apa. Mungkin bisa diketik aja, nggak ada masalah sih. Atau di chat juga boleh deh, nggak apa-apa. Boleh, ya. Mungkin kan aja ditulis pertanyaannya apa. Ya. Mbak Nur Nabila ya tadi ini ya mungkin bisa dibantu dicek kawan-kawan apakah udah ada di chat box pertanyaan. Saya betul nggak bisa lihat nih. Oh ini.
di chat ada dari Putra. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Putra. Gimana? Oke, kalau belum ada ya, seperti apa? Oh, oke. Good question. I like this. Oke, jadi mengenai ini ya, GDNT ya. Nah, jadi kita tuh punya banyak sekali alat ukur yang untuk mengukur yang digunakan di pengukuran GDNT ya. Kita punya yang namanya CMM. CMM itu banyak banget jenisnya. Yang kita pakai itu ada Faro Arm, ada laser tracker dan sebagainya itu. Kemudian kita juga bisa mengukur pakai gauge, ya bisa pakai bore gauge, kaliper juga bisa untuk distance. Kemudian banyak banget lah. Nah, salah satu yang kita punya di kampus ya, itu kemarin itu kita punya CMM juga, seingat saya di kampus. Ya, kita ada. Boleh, Bu. Nah, jadi itu kesalahan saya juga waktu itu ya. Saya tuh nggak nanya, habis itu nggak inisiatif juga mau belajar untuk CMM. Nah, kita udah punya alatnya nih di kampus nih. Kita udah punya ahlinya juga, dosen-dosen. Nah, kita sebagai orang yang ingin berkembang gitu ya, sebagai mahasiswa, kita tuh inisiatif aja, nggak ada masalah. Malah saya yakin dosen-dosen tuh pada senang kalau misalkan kita memang aktif gitu, pengen belajar sesuatu. Nah, saya ingat banget tuh kalau misalkan dulu saya pengen ikut belajar di workshopnya di tempat saya dulu, di dekat apa ya, sebelah kanan, saya lupa apa nama tempatnya. Nah, itu saya datang tuh hari Sabtu, hari Minggu sama senior-senior saya itu. Sabtu Minggu pagi sampai kadang sampai sore, kadang sampai siang udah pulang kayak gitu. Kadang ikut nanti ada masalah tentang turbin kayak gitu dan sebagainya. Nah, dalam hal ini untuk GDNT, saya yakin kalau kita bilang ke dosen, habis itu kita kumpulin nih, misalkan ada berapa sih orang kira-kira yang pengen belajar detail begitu, kira-kira di luar jam kuliah. Nah, kita bisa belajar CMM itu karena CMM adalah yang paling banyak digunakan, alat ukur yang paling banyak digunakan untuk proses pengecekan di GDNT begitu ya. Untuk GDNT ini memang lebih banyak menggunakan CMM, tapi nggak menutup kemungkinan untuk bisa pakai bore gauge ya. Kita juga punya bore gauge, jadi nanti bagaimana cara settingnya itu kita bisa pelajari mulai dari sekarang. Kemudian kalau untuk kaliper ya itu basic knowledge lah. Memang semua orang teknik mesin tuh wajib bisa tuh kaliper. Oke. Mau itu dia yang inci atau yang metrik, itu memang udah basic knowledge yang harus kita punya ya. Kemudian ada juga nanti flatness gauge kita juga ada. Itu habis itu roughness tester itu juga ada. Itu saya bantuin teman saya tugas akhir kemarin pakai alatnya yang ada di lab manufaktur. Jadi di sana itu disimpan kemarin untuk roughness tester. Nah, itu juga salah satu untuk mengukur pengukuran yang digunakan di GDNT ini. Begitu. Nah, itu kita pelajarin begitu. Pokoknya alat-alat ukur yang udah tersedia di kampus jangan disia-siakan ya adik-adik semua. Kalian nggak akan punya kesempatan lagi untuk belajar selain di kampus. Ya, walaupun misalkan udah wisuda nih, pasti sedikit banyaknya ada masa aku udah wisuda nih, aku mau balik lagi ke kampus nih, pasti ada sedikit malu lah, itu normal. Tapi ya nggak ada masalah sebenarnya, kalau mau belajar aja. Cuman pasti sedikit banyaknya itu ada minder. Aduh, dulu kenapa aku nggak belajar? Sekarang aku udah mau dunia kerja, baru aku sibuk mau belajar gitu ya. Nah, jadi jangan lupa itu adalah hal terpenting
untuk pengukuran GD&T ya. Nah, bukan hanya di Caterpillar, banyak di perusahaan-perusahaan lain menggunakan CMM. Jadi banyak banget deh, saya nggak usah sebutkan satu-satu. Jadi saya memang sering juga ke supplier kemana-mana. Nah, mereka tuh punya CMM. Nah, jadi walaupun unitnya berbeda, tapi setidaknya prinsip kerjanya itu sama. Oke. Jadi kita bisa dalami ilmu basicnya di kampus. Balik lagi saya tekankan sekali lagi nih. Saya tekankan ulang-ulang biar jangan lupa nih. Kalau nanti lupa juga, waduh gawat. Pelajarin yang ada di kampus. Oke, selagi masih kuliah. Oke, jangan kayak saya nih. Saya ingetin sekali lagi, jangan kayak saya. Udah terlambat, tapi anyway, nggak ada kata terlambat sebenarnya untuk belajar. Tapi menurut saya udah terlambat, udah terlanjur malu duluan gitu. Tapi kalau kita punya kesempatan sih, kita punya kemauan, ya kita bisa ngejar ketertinggalan. Cuman alangkah lebih bagusnya kalau memang kita mulai persiapan dari dulu, dari awal, biar sewaktu kita lulus kuliah, persaingan kita kan bukan hanya kawan-kawan satu kampus nih. Jadi banyak tuh saingan-saingan kita yang dari kampus-kampus dari Jawa tuh banyak. Jadi yang masuk Caterpillar juga sekarang udah banyak dari luar. Kalau dulu saya langsung ajak adik-adik kelas saya maksud saya. Habis itu teman-teman satu angkatan saya itu untuk masuk Caterpillar. Jadi waktu itu memang belum maksudnya yang banyak diterima itu memang dari Poltek. Nah sekarang karena kurang tahu nih apakah karena memang ini masalah requirement dan sebagainya, kita di sini juga udah mulai banyak kedatangan kampus-kampus luar nih. Nah berarti kita punya banyak saingan nih sekarang nih. Jadi jangan sampai kita tertinggal nih sama mereka nih. Harus dibekali dari sekarang nih basic kita untuk bekerja, oke? Ya di luar Caterpillar pun tetap sama saya rasa. Jadi dimanapun itu pasti banyak saingannya, oke? Prepare yourself. Apa itu menjawab pertanyaan dari ini? Saya rasa menjawab lah ya. Bagaimana Putra? Apakah pertanyaan Putra udah terjawab? Atau masih ada yang mengganjal nih? Kayaknya ada yang mau ditanyain lagi gitu. Ada Bu. Ya, untuk penggunaan Faro Amdanas Track, mungkin saya sudah pernah menggunakan, tetapi untuk dikatakan expert mungkin itu belum. Apakah itu bisa menjadi pertimbangan bagi perusahaan? Sangat dipertimbangkan, apalagi bagi fresh graduate. Itu sangat-sangat dipertimbangkan. Jadi kita udah pernah menggunakannya, tahu caranya, nanti dites. Ini prinsip kerja kayak mana, habis itu bagaimana cara membacanya dan sebagainya. Kita bisa menjelaskan walaupun tidak gitu exactly apa yang mereka mau, tapi dari sisi prinsipnya itu sama, itu sangat-sangat dipertimbangkan. Jadi itu langkah yang bagus sebenarnya. Jadi yang bertanya tadi udah one step ahead lah. Jadi itu sangat bagus. Tolong dikembangin lagi. Jadi nanti biar makin yakin, makin pede waktu interview. Oke, bagus banget. Ada lagi? Terima kasih Putra. Mungkin ada pertanyaan lagi dari kawan-kawan yang lain? Kita masih ada waktu sini, jadi jangan malu bertanya. Jangan malu-malu teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaannya, saya yang bertanya nih. Silakan Bu. Boleh ya Mas, saya bertanya. Silakan Bu. Ini kan tadi saya lihat ada yang ini nih, career opportunity nih. Saat ini memangnya masih bolehkah untuk daftar magang? Kebetulan ada beberapa adik-adik kita yang lagi nyari tempat magang nih, dari kemarin struggling nyari tempat magang kesana kemari, tapi masih belum dapat sampai sekarang. Apakah di Caterpillar masih nerima nih? Boleh banget Bu, dan itu sangat-sangat boleh karena kita memang lagi nyari. Kita lagi cari beberapa orang, sehingga saya lupa. Ini masih dibuka, kemarin saya lihat, ini saya cek di kemarin hari Senin. Nggak tahu nih apakah sudah ditutup. Saya yakin belum deh. Ini soalnya bukanya juga dari 3 minggu yang lalu, belum dapat. Jadi sampai sekarang juga masih buka gitu. Nah ini informasi ini juga udah saya share sih. Kita kan juga ada grup alumni teknik mesin gitu. Nah di situ juga ada teman-teman adik-adik kelas yang masih ini juga, yang masih aktif kuliah.
Nah, harusnya sih saya harapannya sih kemarin informasi ini sudah tersampaikan. Kalaupun belum, nggak ada masalah. Jadi kita harusnya masih punya kesempatan. Silakan didaftar, Bu. Jadi bagi adik-adik ya, semua yang masih belum dapat tempat magang, silakan didaftar di sini, nggak ada masalah. Masukin aja semua data-datanya melalui link tersebut. Oke. Jadi Terima kasih atas kesempatannya, Mas. Nah, kebetulan nih, ayo teman-teman yang kemarin ada yang belum dapat tempat magang, silakan aja nih, ada kesempatan di PT Caterpillar, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. ya, betul. Soalnya di sini udah memang kita sangat diuntungkan ya di poin nomor 1. Habis itu kita juga di poin nomor 3 kita juga sangat diuntungkan, kita nggak perlu pindah-pindah posisi. Misalkan kita nggak dari Jawa atau dari luar pulau gitu yang perlu tiket. Jadi sekali gitu. Iya. Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan gitu kan. Betul. Betul, Bu. Sangat sayang sekali nih. Jadi silakan didaftar adik-adik semua. Jadi ini tanpa dipungut biaya sama sekali. Jadi bisa langsung dicek, balik lagi ke sini www.caterpillar.com/careers Batam, sing tulis find jobs. Nanti pilih yang ini. Okay. Silahkan dimanfaatkan kawan-kawan. Siapa tahu nanti ya namanya juga rezeki ya. Siapa tahu nanti bisa langsung jadi seperti Mas Kurniawan gitu, lamaga. Amin. Mudah-mudahan pun bisa bisa nyalip saya mudah-mudahan. Kita ada pertanyaan nih Mas dari Muhammad Ajrin Karim. Iya, Mbak. Untuk metode pembelajaran bahasa Inggris yang efektif itu contohnya seperti apa? Wah, good question. Saya tuh sebenarnya gimana ya? Ini pertanyaan, waduh, gimana ya? Oke. Terus terang, saya belajar itu gimana? Karena terpaksa, karena udah telanjur malu. Jadi tepat. Ya. Setuju saya, setuju sekali. Belajar karena terpaksa itu biasanya lebih cepat. Yuk, mau ajarin Karim. Apakah kamu sebaiknya harus dipaksa atau bagaimana? Saya rasa sih jangan ya. Jadi kemarin metode saya belajar tuh saya sering buka YouTube sebenarnya. Jadi saya buka YouTube, habis itu saya itu di malam hari ya. Malam saya buka YouTube, kalau paginya kan sampai sore itu saya kerja. Nah, jadi saya tuh yang penting ngomong aja kemarin apa yang udah saya tahu nih kira-kira, walaupun terbalik-balik. Awalnya kita rada minder, itu wajar sih. Cuman saya ingat lagi itu, saya ditanya simple question yang nggak bisa jawab, malunya luar biasa. Itu yang ada di benak saya tuh. Mau nggak mau pokoknya jangan sampai malu lagi begitu. Makanya pokoknya bodo amat, ngomong aja gitu. Nanti mereka juga paham, kita juga masih belajar gitu kan. Mereka paham. Maksudnya yang saya ngomong tuh ke expat waktu itu, ke orang US, habis itu ada orang India juga. Nah itu saya ngomong langsung ke mereka. Jadi karena waktu itu juga teman-teman saya juga pada sibuk semua, jadi nggak ada yang bisa mendampingi saya untuk berbicara bahasa Inggris waktu itu. Jadi kebetulan memang di tempat kerja saya itu ada expat ya udah saya manfaatkan aja. Nah dalam hal ini untuk pertanyaannya, yang efektif itu seperti apa? Yang efektif tuh yang penting kita niat belajar, kita usaha terus ya. Karena cara orang beda-beda, ada yang ikut kursus, ada yang ikut apa sebagainya. Yang penting saya terus terang memang saya nggak pernah ikut kursus untuk belajar bahasa Inggris ya. Sewaktu saya belajar, tapi waktu di Caterpillar di tahun 2019 waktu itu dikasih kesempatan untuk kursus, ya udah saya ikut aja, juga gak ada masalah untuk improve bahasa Inggris saya yang saya punya. Nah jadi yang efektif, balik lagi yang ke efektif ini, yang penting kita memang niat, habis itu ngomong aja, jangan takut salah, habis itu sering dengarkan orang ngomong. Nah, dengan saya tuh caranya buka YouTube, habis itu saya, ini bukan promosi ya, cuman saya metode ini saya, metode belajar saya. Nah, jadi saya cari di YouTube tuh English 101.com di YouTube. Nah, di situ nanti ada narasumbernya namanya Elisha. Nah, itu bagus banget untuk kita dengerin bahasa Inggrisnya. Saya ulangin ya, di situ namanya English 101.com di YouTube ya, bukan di ini.
Nah, jadi di YouTube nanti di situ banyak banget. Nah, sekarang dia punya program live 7 hari. Jadi ngomong terus dia. Nah, itu saya dengerin terus dulu saya dengerin terus kira-kira dia ngomong apa. Nah, nanti saya coba balas dia apa namanya dia nanya apa saya coba balas ya kayak ngomong sendiri ya. Namanya juga belajar ya. Jadi nggak ada masalah nggak kan ada yang ngebully kok karena kita sendiri. Oke. Jadi yang efektif seperti apa balik lagi. Yang penting tekad kuat untuk improve diri ya. Jadi apapun metodenya yang mudah itu bisa ini bermanfaat. Yang penting kita jangan setengah-setengah begitu ya. Oke. Karena tiap orang beda-beda cara belajarnya. Saya nggak bisa kasih jawaban yang paling tepat, cuman ya itulah metode saya begitu. Oke. Bagaimana Muhammad Azrin Karim? Apakah sudah ada gambaran nanti mau belajar bahasa Inggrisnya seperti apa? Karena begini loh Mas Kurniawan, sebagian besar masalah mahasiswa kita sekarang ini emang di bahasa Inggris gitu, dan itu kemarin udah sempat jadi pembicaraan, udah didiskusikan dengan HRD waktu itu, HRD-nya di SAW ya, udah sempat ngeluh beliaunya, gimana ini anak-anak dari Poltek kok agak-agak kurang ya bahasa Inggrisnya, terutama anak yang magang gitu. Ya emang beginilah. Jadi itu juga yang dikeluhkan di sini juga gitu Bu. Makanya sekarang saya juga sedih sih bilang ini, cuman kita memang ini kenyataannya. Jadi kita kalah saing sama kampus di Jawa itu memang karena kita kurang sekali bahasa Inggrisnya. Iya. Untuk sekarang ini memang kebanyakan untuk karyawan ya Bu, itu direkrut yang staff terutama itu banyak direkrut dari luar itu memang karena yang dari lokal, maksudnya yang dari Batam sendiri, dari kampus Poltek kita rada kurang mahir lah bahasa Inggrisnya. Jadi memang itu salah satu yang harus kita improve. Jadi nggak ada masalah kita improve dari sekarang. Kalau misalkan nanti kita nanti saya yakin juga dari kampus dari jurusan terutama ada ini kok, ada program-program biasanya kayak yang saya bilang tadi dulu tuh, kami kalau mau masuk ke ruang TA itu harus ngomong bahasa Inggris, kalau enggak akan dilayani begitu. Nah itu dimanfaatkan kawan-kawan semua ya. Jadi jangan disia-siakan. Ya nggak ada masalah. Namanya juga di kampus kan. Nanti agak belepotan ya. Yang penting kita bisa. Yang penting di sini niatnya dulu ya Mas ya. Tuh, niat terus dijalankan gitu Bu. Dan dijalankan, niat dan dijalankan. Niat dan dijalankan. Bagaimana Muhammad Azrin Karim? Jadi kayaknya ada yang mau nanya juga, ada yang open. Oh iya, ada yang mau nanya lagi, silakan. Tidak ada masalah, kita masih ada waktu sedikit. Jawab insya Allah. Untuk engineering internet itu kan masih program magang dari Caterpillar, tapi program itu menerima mahasiswa aktif kampus yang juga misalnya saya harus ingin mendaftar program dari bisa. Jadi bukan hanya mahasiswa yang aktif aja. Tadi kan juga saya langsung sini ya. Jadi yang udah wisuda juga boleh, nggak ada masalah. Ya. Jadi kayak kemarin kayak tadi saya bilang di pengalaman saya masuk ke Caterpillar tuh saingan saya bukan satu angkatan tapi senior saya yang udah wisuda begitu. Nah dan itu sah-sah aja. Mereka juga ada kesempatan untuk jadi mahasiswa magang begitu. Oke, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini rasanya jangan panggil Pak dong, ini saya seniornya. Panggil Bang aja ya, kawan-kawan. Anyway, ingin bertanya hal yang membutuhkan untuk terjun di dunia kerja, dan apakah ketika pertama kali kita langsung bekerja atau usaha jadi training. Nah, bagus juga pertanyaannya. Jadi bagusnya di Caterpillar itu kita di training, awal-awal itu di training. Kita di training, habis itu kita mau, misalkan nanti kita dikasih tanggung jawab apa nih, kita bakal di training. Nah, sama seperti metodenya di kampus, dosen-dosen, kalau kita mau belajar, banyak banget modul pelajaran yang ada di sistemnya Caterpillar. Jadi mulai dari apa kita mau tentang CNC, tentang modulnya untuk jadi engineer, habis itu modulnya untuk 3D modeling, software, banyak banget. Dan itu kita pelajarin
secara otodidak, dan nanti kalau kita udah belajar, nanti akan ada trainernya, ya trainernya online. Nah itu nanti trainernya itu dari US, nanti online. Nah untuk balik lagi bahasa Inggrisnya harus setidaknya harus bisa ya. Nah di situ banyak banget modul-modul pelajaran yang bisa kita pelajari untuk improve diri sewaktu kita magang ataupun bekerja. Sampai sekarang saya juga masih banyak belajar. Saya minta di training ini, saya minta di training itu, semua itu online. Nanti kalau misalkan, karena sekarang juga lagi COVID, kita nggak bisa langsung tatap muka. Nah, sampai sekarang juga saya masih tetap banyak belajar, begitu. Saya memanfaatkan yang disediakan oleh Caterpillar, begitu. Nah, nanti kalau kita udah selesai di training, biasanya itu awal-awal kita di training selama di HR itu biasanya kita 1 minggu, nanti kita mengerjakan semua training mandatory yang wajib, kemudian nanti ada training selanjutnya di departemen tersebut, itu biasanya 2 minggu sampai 1 bulan, sambil mengerjakan apa yang diwajibkan kepada dia, sambil mengerjakan sambil di training begitu. Jadi nggak usah khawatir, di training itu pasti nanti sambil dibimbing. Okay. Terima kasih jawaban dan pertanyaannya Mas Kurniawan dan Andi Pratama. Bagaimana, apakah sudah menjawab? Dan juga terima kasih ya Zayul Haq. Zayul Haq, apa kabar? Gimana kabar? Kondisi gimana? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Andi? Bu, izin mau bertanya, Bu. Ya? Izin tanya, Bu. Sorry? Iya? Iya, kenapa Mau Fuji? izin tanya, Bu. Oh, silahkan. Ini sama Silahkan. Kurniawan tadi udah ya? Gimana? Oh, izin Iya, bertanya Muhammad nih, Fuji, Pur. silahkan. Silakan. Ya, ini beliau ini rekan saya nih, Bu. Oh iya, Muhammad Fuji juga dari Caterpillar nih, Iya. Mas Kurniawan. Oh iya, betul. Iya. Saya kenal nih. Beliau Pak Kurniawan ini dia rekan saya nih, Bu, dalam bekerja yang dibilang di masalah itu memang saya yang support beliau. Jadi saya mau tanya Pak, masalah magangnya nih Pak Kur. Itu Yap. apa berlaku untuk karyawan Caterpillar juga itu Pak Kur? Oh ya, jadi Ya. kalau untuk magang ini, nah ini saya gimana ya? Kalau Bang Fuji ini kan memang udah jadi karyawan situ ya, karyawan permanen pula. Jadi saya belum tahu nih apakah bisa masuk dalam kategori ini atau enggak. Gimana kalau misalkan nanti saya pastikan ke ke pihak HR, nanti kita juga bisa japri ya. Nanti saya jawabannya juga saya bisa share ke nanti kalau misalkan untuk ke kawan-kawan semua, apakah yang udah jadi karyawan, karyawan Caterpillar terutama ya, apakah bisa masuk ke program magang di Caterpillar begitu. Nah nanti saya coba bakal tanya, selain Bang Fuji, siapa lagi kira-kira yang karyawan Caterpillar nih? Nanti siapa tahu ada yang berminat lagi, nanti saya aja gitu. Ada beberapa ya Baik Bapak, kawan-kawan terima kita kasih yang Bapak. dari Caterpillar. Semoga aja. Ada bertiga Bu, Ada 3, iya. Pak Tatang sama Pak Kita. Ya, itu. Semoga masih bisa lah ya. Nanti jatuhnya itu magang di tempat kerja berarti. Oke. Terima kasih Pertanyaannya. Pak Kurniawan. Siap Bang Fuji. Waduh. Makasih jawabannya Mas Kurniawan. Yep. Adakah Bang Kurniawan, maaf Bang, saya mau nanya. Silakan Pak. Kalau tadi ada yang nanya magang setelah lulus. Kalau sekarang saya mau nanya, bisa kan kita belum lulus, masih kuliah D3 kelas malam. Kalau langsung melamar yang requirement-nya minimal D3 bisa nggak, Bang? Oke. Jadi misalkan kita requirement minimal D3, berarti itu bukan magang ya? Kalau udah ada requirement minimal D3. Soalnya kalau yang ini kan dia bilang kita mau bahas yang masalah ini ya, yang ada di sini.
yang ada lowongan ini. Nah, berarti kalau misalkan lagi kuliah, kelas malam, habis itu memang udah saatnya magang, kan memang ada waktunya magang itu semester 5, kalau nggak salah, seingat saya. Semester 5, mulai dari semester 5 sama semester 6 itu silakan mendaftar. Siapa tadi, Pak Asbi ya? Jadi silakan mendaftar aja. Jadi nggak terbatas. Tapi kalau misalkan masih semester, nanti kan di sini dilihat nih transkripnya. Kalau nanti masih semester 3 atau semester 4, biasanya saya kurang tahu nih regulasinya. Menurut saya sih itu rada sulit ya, karena memang belum memenuhi minimal kriteria. Soalnya dia seingat saya tuh kalau untuk D3 magangnya di semester 5 begitu. Oh, kalau yang misalnya untuk karyawan Bang, soalnya saya dengar kalau karena pandemi ini jadi magangnya ditiadakan. Oke. Jadi magangnya ditiadakan tuh tidak begitu tepat, karena memang kita juga udah terima orang magang kok di Caterpillar gitu. Udah ada yang join juga. Jadi bukan ditiadakan. Menurut saya, maksud saya itu informasinya tidak terlalu tepat yang tadi. Jadi kalau misalkan mau ngelamar ya silakan aja. Misalkan kelas malam nih, kemudian saya coba buka ya lowongan yang tadi. Nah, contoh mau daftar assembly test spesialis contoh ya. Ini kan sebagai karyawannya bukan magang. Ya monggo silakan. Itu nggak ada ketentuannya. Itu yang penting nanti waktu wawancara tesnya ya silakan diikutin aja dengan baik gitu. Oke, terima kasih Bang. Sama-sama. Terima kasih Muhammad Hasbi. Dikarenakan ini waktunya udah jam 9:08 dan Mas Kurniawan juga harusnya udah beristirahat juga ya Mas. Sesi pertanyaan saya akhiri sampai di sini, tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu ya kepada Mas Kurniawan untuk menutup sesi ini ya. Saya tutup dengan pertanyaan dulu. Kalau misalnya nih Mas, ada mahasiswa yang magang ataupun mau daftar kerja gitu ya, mereka kan pastinya akan diinterview gitu. Nah, adakah tips dan triknya untuk interview ini? Biasanya sih yang pertama kali ditanyain itu apa motivasi Anda bekerja di sini gitu ya. Terus ada nggak jawaban yang pas buat jawab pertanyaan seperti itu? Karena dulu jujur ya saya nggak diterima kerjanya itu karena menjawab pertanyaan itu dengan saya mau mencari pengalaman Bu, dan setelah itu saya nggak pernah dipanggil lagi. Begitu apply lagi dijawab seperti itu, saya nggak dipanggil lagi. Saya bingung juga nih, adakah tips dan triknya Mas? Menurut saya sih Bu ya, mungkin triknya ya, saya sih biasanya jawabnya bukan untuk cari pengalaman sih Bu, soalnya kan mungkin ini saya nggak tahu ya, kan tiap HRD kan beda-beda nih Bu. Jadi saya contoh general aja Bu. Yang saya tahu, kalau misalkan kita bilang itu mau cari pengalaman, berarti mungkin mereka menganggap bahwasannya kita tuh hanya ingin mencari batu loncatan aja di perusahaan tersebut. Sedangkan mereka mau cari karyawan yang loyal, yang stay longer ke mereka begitu, yang nggak bentar-bentar lompat begitu. Mungkin itu Bu, saya kurang tahu ya. Cuman biasanya kalau saya ditanya gitu, saya bilang kenapa motivasi kamu ya untuk masuk ke perusahaan ini, contoh gitu pertanyaan Bu ya. Jadi teman-teman mau juga nih jawabannya nih. Ya, kalau saya sih biasanya jawab memang dari sayanya, saya itu mau ini, saya cari dulu kira-kira kenapa saya mau masuk perusahaan itu. Pastikan kita sebelum melamar kita cari-cari tahu dulu dong ya. Apalagi kalau kita udah tahu kita mau diinterview di situ. Ya, misalkan kita contoh mau melamar di perusahaan A nih, ya udah berarti kan kita udah dapet jadwal interview, kemudian kita tahu nih, misalkan besok mau interview contoh, setidaknya kan kita ini searching dulu kira-kira apa perusahaannya di bidang apa, kemudian waktu ngelamar kita juga udah tahu itu bakal masuk ke requirement kita atau enggak, dan pastinya harus masuk requirement dong ya. Nah,
Terus motivasinya berarti saya itu pengen jadi karyawan permanen di situ karena saya ingin mau lebih berkembang. Kemudian saya juga mau karir path yang jelas di perusahaan itu. Kenapa saya mau di situ? Karena memang di situ punya kesempatan untuk kita menjadi seorang karyawan permanen dan punya kesempatan untuk develop kita ke depannya. Begitu maksudnya karir jenjang karir path-nya itu jelas. Makanya saya mau termotivasi untuk masuk di sini. Itu jawaban saya. Gitu. Terima kasih Mas Kurniawan. Teman-teman semuanya, jawaban tadi harap di-record ya, diingat-ingat kalau nanti misalnya ditanyain sama RD, terutama Mas Kurniawan yang nanya, jawabnya gitu ya. Terima kasih untuk sharingnya Mas Kurniawan. Tadi saya barusan dapat WA dari Bu Pedia dan beliau menitipkan salam untuk Mas Kurniawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali buat dengan Bu Pedia. Dan juga kami mau nitip salam juga buat kawan-kawan kita yang ada di Poltek, yang ada kawan-kawan Poltek yang sudah ada di Caterpillar. Kebetulan banyak juga ya kemarin, ada beberapa. Salam juga dari kami, semoga sukses aja. Dan untuk Mas Kurniawan, semoga karirnya tetap semakin melejit ke depannya, semakin sukses. Dan untuk teman-teman semuanya, kita sudah belajar sesuatu dari Mas Kurniawan malam ini. Semoga ini dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Dan dapat saya simpulkan dari diskusi kita malam ini nih, yang pertama, kita harus selalu belajar dan belajar, terutama kita yang masih di Poltek, ada banyak alat, sebaiknya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Silakan belajar semaksimal mungkin, seperti yang Mas Kurniawan sampaikan. Lalu yang kedua adalah peningkatan kemampuan berbahasa Inggris, dan itu sangat penting sekali dan udah menjadi udah menjadi masalah dari hampir semua tempat magang. Kebetulan kemarin saya membaca itu ya form penilaian umpan balik magang, dan hampir semuanya 90% dari perusahaan itu mengeluhkan tentang bahasa Inggris. Jadi saya mengharapkan semuanya, tadi udah ada channel YouTube yang direkomendasikan oleh Mas Kurniawan, silahkan kita belajar bareng-bareng dari link tersebut dengan sebaik-baiknya. Gitu. Sebagai akhir kata, saya sampaikan di sini dan saya kembalikan lagi sesi ini kepada host kita, Mbak Nur Nabila. Silakan Mbak Nur Nabila. Ya, baik Bu, terima kasih buat semuanya. Sebelum kita akhiri acara kita ini, mohon teman-teman mahasiswa Politeknik Batam open video kameranya biar kita melakukan sesi foto bersama. Baik, maaf semuanya, internet saya agak macet. Ayo dihitung dulu. Bagaimana? Mbak Nur Nabila? Oh ya. Enggak, di saya belum muncul, Bu. Oke, saya ambil alih ya untuk pengambilan gambar dari Mbak Nur Nabila tadi, dikarenakan internet dari Mbak Nur Nabila sedang ada gangguan. Oke, silahkan untuk meng-open video call semuanya. 1, 2, 3. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya di sini. Maafkan saya Mbak Nur Nabila, saya ambil alih lagi.
diskusi malam ini saya akhiri sampai di sini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Mas Kurniawan, kepada Mbak Nur Nabila, Pak Hakim, Pak Abu, dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas. Terima kasih Pak Hakim. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih Bu. Barakallahu fiik. Jangan sungkan-sungkan untuk sharing. Terima kasih Pak Hakim. Iya sama-sama. Boleh langsung live ya. Sebentar. Oke, saya end meeting untuk semuanya.